Oke sahabat, sebelum kita bincang-bincang sama tim pendaki sablon, alangkah baiknya kita bersolawat ya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita insya Allah dimudahkan urusan dunia akhirat, dan yang pasti kita minta atau kita harapkan syafaatnya sampai nanti di umur kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin ظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat GDRC official dan sahabat tim You. Kita malam ini atau tadi sore kedatangan tamu dari jauh sahabat, dari kota Bogor ya, Jawa Barat. Alhamdulillah tadi udah ketemu Gus Idris dan tim juga. Dan ternyata sahabat, tamu kita itu ada sesuatu yang aneh sahabat. Kita juga belum tahu kenapa datang ke sini, kok tiba-tiba datang ke kita, itu juga kita belum tahu. Kita tanya aja langsung nanti. Dan ceritanya seperti ini sahabat. Mas Yoga, temannya Mas siapa namanya? Mas Sako ini datang itu, kita deteksi orangnya tuh memang agak aneh, ada unsur-unsur negatif, cuman tidak sepenuhnya sahabat. Setelah kita deteksi, kita mau netralisir, ternyata Mas Yoga ini tiba-tiba kerasukan full makhluk. Waktu itu di halaman ponpes kita ya, sempat ada kegaduhan ya. Sempat ada kegaduhan yang kita sendiri tidak tahu. Ternyata insting atau feeling atau isyarah Gus Idris ini pas banget, karena malam itu sebenarnya kita mau ke Bogor. Iya, mau mendeteksi tentang isyarah yang nyampe ke Gus Idris itu. Tapi alhamdulillah tidak sempat ke sana, ternyata sudah datang dulu Mas Yoga sama sampean ya, sama jenengan itu. Jadi ceritanya sahabat, setelah mau dinetralisir, Mas Yoga ini kerasukan, bahkan mengancam kita nggak boleh terlibat dalam urusannya beliau ini. Sampai-sampai tim kita si Ryan ini juga kerasukan seorang cewek yang sebetulnya feminim tapi ekstrim, bahkan dia juga mengancam juga. Nah, kalau kepingin cerita itu sahabat, kepingin tahu cerita itu ya, tentang situasi waktu di halaman ponpes itu, Anda lihat di channel Gus Idris official dan Pendaki Sablong sahabat. Karena ternyata teman kita itu, tamu kita itu adalah juga YouTuber juga, jadi channelnya Pendaki Sablong. Kita nggak mau membahas itu sahabat bisa lihat di channel Gio atau Pendaki Sablong ya.
kita mau membahas atau mereview kenapa kok Mas Yoga ini tiba-tiba dirasuki makhluk-makhluk yang negatif, yang sakral. Karena setelah kita deteksi sahabat, ternyata makhluk ini energinya luar biasa, bahkan bisa mematikan. Ini bukan seperti di channel-channel biasanya kayak kita ya, spiritual itu ya. Karena kalau yang di spiritual seperti channel-channel kita itu kan ada dukun, ada oknum lah. Ini enggak sahabat. Maka dari itu kita mau tanya riwayatnya itu kok sampai seperti ini, kenapa dan bagaimana? Oke, Mas, ini awal mula sebelum Anda datang ke sini atau tim Anda itu datang ke sini itu ceritanya seperti apa? Nah, saya ceritakan awalnya ya. Siap saja. Ya. Sama rekaman nggak apa-apa? Iya. Jadi 2 minggu ke belakang, kalau salah ya 2 minggu ke belakang, saya sempat main-main jelangkung gitu. Oh, main jelangkung? Iya, main jelangkung sama temen, tapi di luar tim. Di luar tim. Saya ajak juga ceweknya. Nah, di situ saya apa sih namanya, ritual lah di situ, ritual pemanggilan. Iya, ritual pemanggilan. Pertama kali saya gagal, 2 gagal, ketiga kalinya kami berhasil buat masukin ke si jelangkungnya. Nah, di saat kami tanya saya pulang, nah jelangkung itu bilang tidak. Nulis itu di whiteboard, saya bawa papan board ya. Lah kenapa enggak boleh pulang? Saya tanya lagi, saya pulang ya. Terus enggak boleh katanya gitu. Nah, saya tanya lagi, terus maunya apa? Terus saya melihat tumbal. Nah, disitu saya kaget. Jadi itu saya mau lepas juga jelangkung itu nggak bisa. Pas jelangkung sama anak-anak nggak bisa. Nah, pas itu saya masih megang jelangkung tuh nggak bisa. Masih tarik-tarikan ya? Iya, masih tarik-tarikan. Energinya tuh tarik-tarikan. Iya, tarik-tarikan. Dan akhirnya cewek lah masuk ke si tubuh perempuan yang saya bawa ya. Nah, di situ setelah kejadian itu kami lari lah minta tolong ke Ayoga. Ke Yoga. Iya, minta tolong ke Ayoga. Nah, udah saya sampai ke rumah Ayoga, saya jelasin kronologinya kayak gitu gitu. Nah, udah gitu saya langsung berangkat lagi ke hutan, dan akhirnya si perempuan itu nggak ada, udah hilang. Ya udah hilang. Terus si Yoga ini ngelakuin apa setelah Anda sama Yoga ini datang ke situ, nggak ada si cewek itu? Terus ngelakuin apa? Nah, saya Yoga ya pemanggilan lagi. 2 kali pemanggilan itu langsung berhasil. Dan akhirnya muncul si nyai itu yang nari-nari jaipong gitu. Itu sosok makhluk atau makhluk halus atau manusia yang tiba-tiba datang? Ya kayak manusia gitu ya. Nah, kayak manusia tiba-tiba datang. Iya, datang. Pokoknya pas pemanggilan tuh datang gitu, muncul. Nah, ditanya sama Yoga. Berarti kalau pemanggilan dia sosok makhluk halus, cuma wujudnya seperti manusia. Terus? Nah, ditanya sama Yoga, ceweknya kemana gitu kan. Nah, si Nyai itu bilang dia sudah manggil saya. Berarti dia mengantarkan nyawa kepada saya gitu. Nah, di situ Ayoga, saya bersama teman saya bernegosiasi lah sama si sosok itu. Buat meminta kembali perempuan itu, teman saya. Udah gitu dia menolak negosiasi kami. Nah, udah akhir gitu saya berani ya buat ya udah saya jadi tumbal, cewek itu kembalikan. Nggak mau juga sama
karena dia perempuan satu-satunya. Nah udah gitu kami berdebat lah di situ, gimana ini. Nah udah gitu kami ada serangan interaksi tuh dari situ, mentah-mentah, dan akhirnya saya yang dibawa ke alam, nggak tahu saya juga itu hilang kesadaran saya. Seperti saya lihat yang di video sebelumnya, cewek itu hadir pas saya hilang. Nah udah cewek itu hadir, sejak itu pergi. Dan dia sempat bilang apa ya, temui saya di Laut Selatan. Iya, Laut Selatan. Nah aku juga bingung gimana cara nyarinya saya gitu. Terus sampai sekarang cewek itu belum ketemu? Udah. Temanmu? Oh, udah. Si perempuan itu udah ketemu, udah kembali ke saya gitu. Terus selanjutnya? Nah, ada viewers ngomong, Kang itu mirip anak saya gitu. Lah, pas iya dia bilang gitu, itu kok mirip anak saya. Mirip anak si ibu itu ngomong tuh di live chat. Semua tim kan pada bingung gitu. Ya. Mana ada gitu kan manusia dipanggil langsung ada gitu, mata dia putih semua. Ya. Makanya kita bingung gitu. Udah gitu itu pas saya sudah keluar ya, sudah keluar. Nah di situ kami mau mencari lagi lah anak itu. Si ibunya juga maksa kami untuk ke hutan itu ya, bersama adik angkatnya. Nah itu kami kan masih trauma aja gitu. Saya baru aja pulang gitu kan, baru bisa matiin. Si ibu itu tiba-tiba datang ke studio kami dan minta tolong, ayo cepet kita ke hutan, kita ini selamatin anak saya. Ya kami di situ belum bisa gitu kan, karena kami masih trauma. Udah gitu selang sehari dia nelpon anaknya itu. Iya bener deh, sebelum dia nelpon si ibunya itu minta alamat ke hutan. Pertama saya nggak kasih, jangan bu, itu hutan bener apa namanya, angker banget gitu kan. Angker. Dia maksa. Nah kami langsung bilang aja, ya udah viewer saksinya ya, kalau ada apa-apa kami gak ikut campur. Nah udah saya kasih alamatnya. Selang sehari dia langsung telepon, ayo ga. Telepon yang nggak diangkat-angkat, dan juga trauma gitu kan. Iya trauma, takut lagi ya, takut. Akhirnya diangkat sama Yoga, si adeknya yang ngangkat, minta tolong bahwa si ibunya pingsan di hutan. Iya kan dibilangin jangan ke hutan, tuh dibilangnya, dia tetap maksa ke sana sama anaknya. Ya udah akhirnya kami pergi. Saya sempat gak ikut pertama, karena ya takut ya, juga. Dan akhirnya nggak lama saya langsung susul aja. Kami ikut, kami kan satu tim gitu kan. Ya kami ikut, dari situ kami cari, dan pada akhirnya kami di situ, saya, Arhan, ibunya cewek dan adiknya, ya deh kita semua ketemu apa namanya, gerbang gaib ya, disebut gerbang gaib. Kami berempat bisa masuk, tapi Ayoga, Yura sama Madra gak bisa masuk. Iya, yang bisa masuk ibu sama anaknya itu. Iya, ibu, anak, saya sama Rehan. Udah saya masuk, katanya kan saya juga dititipin bekal sama Yoga ya. Saya masuk, udah saya cari penelusuran terus. Nah di situ saya ketemu kakek yang bawa obor. Terus saya tanya, dia duluan sih nanya, mau kemana, kata dia gitu. Saya mau mencari anak si ibu. Nah si kakek itu bilang, hati-hati, kalau kalian sudah ke hutan ini kalian gak bakal bisa pulang.
gitu. Ya kami kaget dong, gimana ini. Nah si kakek itu langsung jawab lagi, mending kalian pulang lewat arah timur. Nah ya udah saya ke arah timur. Pas saya mau minta terima kasih, si kakek udah hilang dan nitipin obor doang. Bawa sama saya obornya. Itu perjalanan kami sempat diganggu-ganggu makhluk-makhluk yang seperti itu, yang di sebelah sini ada pocong. Oh iya sahabat, waktu peristiwa di halaman ponpes kita, waktu saat penanganan si Mas Yoga sama Ryan yang kerasukan cewek itu, tanpa kita sadari ternyata ada pocong di sini sahabat. Iya di belakang ini. Di belakang kita, pas di belakang kita. Makanya kita ambil tag di sini biar sahabat tahu. Di belakang kita itu ada pocong. Yang tahu pertama tuh kameramen kan? Iya saya yang tahu. Ya ini pertama. Kita sempat panik, tapi sebentar menghilang. Apa kira-kira pocong itu mengikuti dari peristiwa yang di Bogor? Sepertinya sih, soalnya itu muka dia persis sama yang si Raja Gaib itu yang nari itu. Nah di situ kan kami sempat kena apa sih namanya ya, seperti kayak tersesat lah. Ya. Tersesat, balik lagi ke sini jalannya. Dan akhirnya kami balik lagi ke tempat gerbang gaib itu kami. Dan sebelum saya ketemu Ayoga, Madra, sama Yura, kami sempat terpisah berdua. Saya sama si ibu, terus Arehan sama anaknya. Dan setelah itu anaknya melihat kakaknya mau dikubur hidup-hidup sama Antek sama Raja Gaibnya gitu. Nah udah gitu, sebelum saya kan ngambil kamera 2. Nah saya ketemu duluan sama tim. Nah ya saya cerita kenapa saya berdua gitu. Saya cerita kami ketemu pocong, lari kami kan. Akhirnya kami terpisah dan saya pun balik lagi ke pintu gerbang itu. Sebelum saya sampai pintu gerbang, saya ketemu lah sama tim. Udah gitu saya ceritain. Nah Ayoga juga ketemu sama kakek yang itu yang saya ketemu. Yoga itu kan awalnya nggak ikut masuk ke gerbang gaib. Iya. Tapi ketemu juga sama kayak itu. Iya ketemu, sebelum dia mau masuk kan dia nunggu di luar. Ayoga juga cerita kakek itu katanya ketemu kami. Ya ketemu kami lagi di linglungin gimana sih? Ya linglung di sesatin. Kasihan kakek itu, cepat bantuin. Kan di situ posisi belum bisa masuk kan? Belum bisa masuk. Akhirnya masih kakek dibantu. Sok silahkan masuk gitu kan. Silahkan masuk. Ini kakek kasih buat bakal di jalan, takut ada apa-apa. Ya kasih seperti haikal atau tasbih ya. Tasbih. Udah bisa masuk kan, akhirnya bisa masuk. Ketemu lah, baru kami ketemu. Saya ceritain lagi, ulang lagi gini. Nah di kameranya Rehan sama anaknya itu mereka ketemu kakaknya itu. Iya yang lagi mau dikubur hidup. Udah dia langsung lari lah kita. Dan akhirnya kita ketemu di pertigaan jalan tuh, pas mau ke ini ya, pertigaan jalan kita ketemu. Ya udah saya langsung sama-sama langsung ke lokasi, langsung ke tempat yang mau dikubur. Nah di situ udah gitu saya langsung itu sih namanya langsung bantu lah anaknya yang mau dikubur. Dan ternyata udah dikubur duluan. Bisa tangan doang gerak-gerak. Gitu ya. Terus ibu nangis gitu. Ya udah kita langsung masuk aja ke situ kan, langsung ngelawan deh Antek sama Raja Gaibnya tuh. Raja Gaibnya tuh mukanya percis banget sama pocong itu. Pocong yang semalam itu. Iya, yang mukanya setengah belah. Iya percis. Nah udah gitu kan kami
ibaratnya kami sudah menggagalkan kan, sudah menggagalkan ritual mereka. Nah udah gitu kan pulang tuh kami udah akhirnya udah beres tuntas dan dampaknya ke kami lagi, ke tim dampaknya. Iya. Nah, terus terjadinya atau peristiwa kenapa tim sama Mas Yoga itu datang ke pondok kita gimana? Nah gini ceritanya, dan selang 2 hari jendela studio saya ada yang lempar, pecah tuh kaca kan, Kacanya pecah. Yes. Di situ kirain saya cuma batu, dan akhirnya itu ada lembaran kain putih. Temui saya di hutan, dan di situ Amadra mencoba telepati siapa yang ngirim ini gitu. Akhirnya nggak bisa, dicoba sama Yoga gak bisa, sama Yura gak bisa. Mau gak mau kita balik lagi ke hutan, berarti ya nyari siapa yang ini. Nah di pertengahan jalan kami nemuin si kakek itu lagi, dan saat itu nyamperin mau ngapain lagi kesini. Nah kami tanya-tanya lagi, Ki maaf ini yang lemparin ini siapa, maaf banget gitu kan. Sebenarnya itu Aki yang melempar. Ada dia tuh mau ngasih tahu petunjuk bahwa ada kabar yang enggak beres gitu, yang menimpa kami, ya buruk lah, kabar buruk. Nah di situ Ayo juga bilang maksudnya menimpa ke siapa, yang penting kata si kakek, yang penting kalian harus tetap waspada, karena ini bukan lagi soal apa-apa, ini soal nyawa gitu. Dari situ nggak lama sih saya ketemu si kakeknya. Nah si kakeknya itu ngasih pegangan lagi kayak juga, yang kain itu dikasih lagi kayak juga, ini titipan, hati-hati jangan sampai hilang lah, jangan sampai hilang. Terus jangan juga dipakai saat mau buat ke kamar mandi gitu, buang air kecil, tidak boleh. Nah di situ Alga kan megang itu kan, nah dia mau kencing, dan akhirnya itu disimpan dulu, gak tahu di mana. Akhirnya kami pulang ketinggalan. Nah udah ketinggalan, kami pulang di perjalanan tuh banyak gangguan di dalam mobil. Ada yang bilang ada sosok apalah itu hitam semua, jubah hitam di belakang mobil, tapi yang nggak ada gitu kami lihat. Oleng kan mobil, oleng. Udah itu kami berhenti dulu biar nggak panik dulu kan. Udah gitu kami saling baca doa lagi biar selamat lah. Iya, soalnya sebelum itu si Aki berpesan hati-hati di jalan kata dia gitu. Ya tersambung lagi yang mobil ya saja. Nah di situ kami jalan lagi lah sambil bersalawat gitu, sambil kami record juga kan. Ya kami record, dan akhirnya di depan bak mobil itu ada ini apa namanya, sosok makhluk. Iya makhluk itu, jadi nutupin kaca mobil. Nah itu kami ya lepas kendali lah, kami nabrak tiang listrik sampai mobil tuh pecah semua. Dan saya bertiga tuh alhamdulillah selamat kan. Saya luka ini doang sama belakang, tapi Ayoga yang parah. Sampai ya dah asal dilihatin juga, kepalanya udah pada bocor lah apa. Kami bawa ke klinik, klinik 24 jam udah tutup. Terus nah udah gitu kami nyari lagi tuh rumah sakit. Udah gitu ya saya pas ketemu rumah sakit ya, karena biaya saya nggak cukup, saya balik lagi ke rumah gitu. Dan tiba-tiba si kakek itu muncul Ki. Pas tuh mati lampu semua. Pas nyala si kakek itu muncul dan dititipkan lagi.
saya pasti bantu kalian karena ini menyangkut nyawa kalian. Terus kasih Akinya bilang, terus yang dititipin Aki kemana, hilang kan kami ini. Nah gitu, makanya kalau ada amanah harus dijaga. Kasih Aki gitu ya, kan namanya juga orang manusiawi ya Ki ya. Iya Ustaz ya, namanya juga manusiawi, punya sifat pelupa. Nah udah gitu si Aki pesan, pokoknya tetap waspada, ini sama Aki bakal dibantu buat militarisir doang. Udah gitu kan si Aki langsung hilang aja, langsung hilang. Ya udah gitu, nah langsung saya bawa lagi ke rumah sakit besoknya, ke rumah sakit. Medisnya udah sembuh, tapi non medisnya sampai ayoga ya linglung deh, dibilang linglung mah. Kami ini juga ditanya-tanya ya, matanya kemana, ke sana ke situ, jadi kayak raganya tuh kayak dibawa gitu. Makanya dan si Aki juga bilang bawa ke timur. Nah viewers di situ pada ngomong ke timur, ke Gus Idris. Dia kan di Jawa Timur. Dia bilang gitu, si Akinya bilang gitu, bawa ke timur secepatnya katanya gitu. Masih ke timur mau pakai apa, mobil juga kan belum beres kan. Dan akhirnya saya nyewa rental lagi. Saya kesini lah bertiga, saya Rehan sama juga. Udah saya sampai sini gitu sih. Gitu. Jadi itu sahabat ya, cerita atau peristiwa demi peristiwa kenapa si Yongka ini bisa sampai ke pondok kita. Ya mungkin ada dendam kalau dia. Ya yang penting kita bisa ambil atau bisa petik pelajaran dari cerita mereka ya, cerita tim pendaki Sableng ya. Iya, pendaki Sableng. Bisa kita petik pelajaran itu karena apa? Kalau bukan ahlinya kita jangan main-main goib. Kalau di pondok kita sebelum tahu goib kita harus belajar dulu, belajar ilmu hikmah dulu. Kita harus punya benteng dulu. Basic ya? Ya, benteng bukan basic. Kalau basic itu kan kondisional ya. Tapi kalau benteng itu kita bisa bermain di sana, bisa menguji juga untuk safety kita. Jadi kalau urusan goib kita harus benar-benar punya bekal, sebelum tahu tuh punya bekal dulu. Yaitu apa? Ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini banyak sahabat. Pertama kita harus punya jurus dulu ya, kanuragan yang dikolaborasi dengan nanti amalan apa yang kira-kira membuat makhluk itu tidak bisa menembus benteng kita ya. Banyak amalan-amalan di ilmu hikmah itu banyak, tergantung versi ilmu hikmah itu sanadnya dari mana. Karena biasanya meskipun satu arus ilmu hikmah itu nanti sama guru-guru besar itu atau yang sudah ahlinya itu bisa mengkolaborasi dengan jurus yang lain, bisa menemukan sesuatu yang beda dengan apa yang diajarkan, tugasnya seperti itu sahabat. Maka dari itu kita harus punya dasar, yaitu punya jurus atau kanuragan itu. Tujuannya apa? Tujuannya kalau memang ada makhluk yang mengganggu kita bisa jurus dia bisa melawan itu. Kalau memang sahabat-sahabat belum, setelah punya jurus itu belum tahu goib itu wujudnya seperti apa, ya harus belajar penerawangan, harus belajar buka cakra dulu. Kita harus kolwat, kita harus semedi ya, kalau kata kerennya itu semedi, fokus, dan ada amalan yang harus diamalkan dalam semedi itu. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk minta ridha Allah Subhanahu wa taala, biar ilmu atau amalan itu manfaat, syukur-syukur manfaat bagi orang lain sahabat. Setelah nanti cakra kebuka, kita tahu sosok makhluk ini
seperti apa wujudnya gitu. Tapi tidak semuanya tuh setelah buka cakra tuh tahu jelas sahabat. Masih ada proses selanjutnya untuk memperjelas itu. Tetap riyadhah, tetap kholwat, dan melatih saraf-saraf di organ tubuh kita itu untuk aktif. Jadi kalau udah saraf-saraf kita yang tidur itu aktif, itu simple, mudah untuk melihat yang absolut. Tapi kalau sudah punya ilmu itu, tetap kita harus seperti filsafat padi, semakin tinggi ilmu itu semakin menunduk. Jadi tidak boleh sombong, tidak boleh jumawa. Karena apa? Dimanapun kita tuh harus punya adab atau akhlak. Kita sesama manusia, kita ke sesama makhluk lain yang bukan manusia, itu kita juga harus punya adab. Karena di alam kita sama alam gaib itu hampir sama, cuma beda aja. Hampir sama, rutinitas hampir sama, cuman beda. Kalau di kita tuh nyata, di sana tuh gaib. Nyata bagi orang-orang yang sudah buka portalnya, itu bisa melihat. Itu sahabat ya. Ini pesan moralnya seperti itu. Jadi kalau tidak punya dasar, tidak ahlinya, itu tidak boleh main gaib sembarangan. Tidak boleh mencoba. Mungkin itu. Ada yang mau ditambahkan lagi tentang peristiwa yang mungkin untuk sahabat-sahabat ini biar bisa punya referensi ya, atau punya gini, tambahan ya maksudnya. Ya. Jadi sepertinya ritual yang itu kami gagalkan, si raja gaib itu dendamnya kepada Prayoga yang udah menyelamatkan. Sepertinya kayak gitu, soalnya kan di situ kami gagalkan ritualnya. Ya. Seperti itu aja. Itu ya. Jadi intinya cerita perjalanan itu belum selesai sahabat. Jadi sampai tim pendaki Sableng ini kesini ya, insya Allah satu ikhtiar ya, mencari solusi kira-kira penyelesaiannya itu seperti apa. Dan insya Allah tim Gio ini kita nanti insya Allah akan sama-sama mencari solusinya, atau membantu ya secara pikiran atau support atau apa nanti. Dan kalau kau ingin tahu sahabat, silakan cek ya di channel tim Gio dan tim channel pendaki Sableng. Mungkin itu aja sahabat. Ini semuanya kita podcast atau kita tanya, kita kuat cerita-ceritanya biar sama-sama tuh mengerti atau paham tentang cerita kenapa kok tiba-tiba ada tamu yang auranya itu tiba-tiba ada seperti separuh sosok, separuh raga ya, separuh manusia. Dan setelah kita deteksi ternyata semuanya masuk semua, 100% itu masuk dan tidak bisa terkondisikan, bahkan mengancam. Apalagi Ryan itu orangnya kan memang agak temperamental ya, agak keras. Jadi saat dia berpikir keras mudah masuk makhluk itu. Dan ternyata yang masuk itu sosok wanita yang pernah diceritakan tadi. Wanita itu yang pernah menghilang. Ya. Mungkin itu aja sahabat ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.